Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, hari ini kita melanjutkan pembelajaran sistem komputer. Namun sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita lanjutkan pembelajaran hari ini ya. Setelah kita mempelajari tentang konversi bilangan atau sistem bilangan dalam komputer, kita melanjutkan materi berikutnya adalah kita membicarakan tentang gerbang logika, relasi logik dan gerbang logika. Jadi komponen yang paling banyak berperan, yang utama ya, komponen utama khususnya komputer, karena kita membicarakan tentang sistem komputer ya, yaitu adalah prosesor. Karena prosesor adalah otak dari komputer ya. Jadi dimaksud komputer di sini baik yang berukuran besar maupun ukuran kecil itu dinamakan dengan komputer. Contohnya banyak ya. Ya, komputer standar, komputer mini, ya, komputer yang berbasis seperti server, bahkan HP pun itu juga termasuk komputer. Di dalamnya pasti ada komponen utama yaitu prosesor. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas yaitu pengetahuan tentang operasi logika, relasi logika, gerbang dasar dan kombinasi. Kemudian contoh penerapannya. Definisi relasi logik. Relasi logik ya adalah informasi dalam bentuk sinyal anak-anak. Jadi komputer itu hanya mengenal bilangan 0 dan 1. Disebut dengan apa? Biner ya. Yaitu membentuk sebuah sinyal 0 dan 1. Dimana kalau 0 itu biasanya identik dengan off atau mati. 1 identik dengan on atau hidup. 0 identik dengan false, salah. 1 identik dengan true atau benar. Nah, 0 dan 1 yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai yang saling memberikan kemungkinan hubungan secara logik. 0 berarti salah dan 1 berarti benar. Komputer hanya itu saja, 01, 01, 01 ya. Namun dengan kesaktiannya, ya, semua karena kuasa Allah ya. Jadi teknologi ini semuanya berkat kuasa Allah semuanya yang menciptakan. Ya, hanya berbekal 0 dan 1 saja itu bisa bisa jadi seperti ini ya, teknologi seperti ini, komputer canggih. Oke, lanjut. Simbol dari relasi logik, simbolnya seperti ini anak-anak. Jadi komputer membutuhkan relasi logik seperti ini. Ya, jika seperti ini sama dengan ini, jika tidak sama dengan hasilnya gimana, jika lebih besar itu hasilnya gimana, jika kurang dari itu hasilnya seperti apa. Jadi seperti itu prosesor kerjanya. Ya, penggunaannya seperti ini. Ya, jika ada perbandingan 1 lebih besar dari 2, maka hasilnya jelas salah ya. Karena yang lebih besar dari 1 itu adalah 2 ya. 1 kurang dari 2. Ya, jelas benar.
A sama dengan 1. Itu kalau dibaca jika benar, jika A bernilai 1, jika A tidak bernilai 1. Jadi ada dua kemungkinan di sini ya. Dan seterusnya. Oke, kemudian ini yang penting ya. Kita akan mempelajari yang ini anak-anak. Jadi operasi logika atau operator logika yang sering kita gunakan ya atau kita ketahui, pengetahuan umum yang kita ketahui di sini ada operator AND, OR, NOT, XOR, NOR, NAND, dan XNOR. Itu apa? Ya, kita lanjutkan, kita bahas lebih detail. Jadi operator AND ya, operator AND itu akan bernilai 1 apabila kedua input ya. Jadi di sini ada tabel di sebelah kanan ini ada dua inputan yaitu A dan B. Y itu adalah outputnya ya, dengan ingat Y itu adalah outputnya. Jadi A sama B itu inputnya. Akan bernilai 1 jika kedua inputnya bernilai 1, itu untuk N. Ya, apabila salah, satu atau keduanya bernilai 0, maka outputnya jelas 0. Contoh di sini ya. Di sini kalau inputnya 0, A, yang B juga inputnya 0, maka di sini otomatis 0. Kemudian A 0, B 1, maka di sini 0. Jadi syaratnya di sini selama ada 0, meskipun di sini ada 1, maka di sini outputnya tetap 0. Itu untuk operator N. Ya. Paham ya anak-anak ya? Contoh misalkan anak-anak hari Senin kalian menggunakan seragam, misalnya ini ya, menggunakan seragam putih dan abu-abu. Putih dan abu-abu. Contohnya ya. Berarti syarat itu harus kalian penuhi. Nah, yang tidak memenuhi berarti salah atau pulang untuk ganti seragam. Contoh ini. Ternyata dalam penerapannya waktu hari Senin ada yang menggunakan putih dan celana hitam. Nah, itu kan tidak memenuhi syarat ya. Putih dan hitam. Nah, padahal syaratnya tadi putih dan abu-abu. Maka siswa yang menggunakan putih dan hitam itu harus pulang ganti seragam. Paham ya? Itu untuk operator N. Nah, simbol grafiknya itu seperti ini anak-anak. Ini bisa kalian ingat-ingat. Ya. Kemudian simbol secara teks seperti ini. Nah, coba di sini kalian lihat selama ada angka 0, maka outputnya di sini adalah 0. Tapi kalau sama-sama benar sesuai dengan syarat yang harus ini, 1, maka di sini menghasilkan 1. Nah, jika kalian menggunakan seragam putih, celananya abu-abu, maka boleh sekolah. Benar. Itu contohnya ya. Oke, lanjut sekarang operator OR. Akan bernilai 1 apabila kedua atau salah satu inputnya bernilai 1. Nah, ini kebalikan dari N. Kalau OR itu anak-anak, selama ada angka 1, maka outputnya adalah 1. Nah, kalau sama-sama 1, ya otomatis 1. Tapi apabila kedua inputannya 0, maka di sini hasilnya 0. Paham ya? Berarti siswa yang menggunakan seragam putih dan hitam boleh sekolah. Ya, kalau syaratnya putih, gini, misalkan hari anak-anak Senin, kalian boleh menggunakan seragam putih abu-abu atau putih hitam. Nah, di sini ada kata atau, ya, bukan dan, tapi atau. Jadi boleh, misalkan kalian yang nggak punya abu-abu, menggunakan warna hitam, boleh masuk.
Ini ya, apalagi yang memenuhi syarat putih abu-abu ya tambah boleh masuk. Jadi sama-sama benar. Nah, simbolnya seperti ini anak-anak. Simbol secara grafik seperti ini, secara teks seperti ini. Oke, diingat-ingat ya. Lanjut, operator not. Not itu dikenal juga dengan inverter. Ini di matematika ada ya, inverse, pelajaran inverse. Nah, operator NOR itu kebalikan, cuma satu input saja. Tidak ada nilai B-nya, tidak ada variabel B-nya. Oke, di sini kalau inputnya 0, outputnya 1. Kalau inputnya 1, outputnya 0. Jadi kalau not itu kebalikan anak-anak. Kebalikan dari inputnya. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, dari AND, OR, dan NOT tadi itu bisa dirangkai. Gerbang-gerbang itu bisa dirangkai anak-anak. Ya, bisa dirangkai. Oke. Sambil kalian baca ini ya. Nah, ini bisa dibaca di sini. Tadi kan ada AND, OR, dan NOT ya. Nah, ini kalau digabung, AND sama NOT itu jadinya NAND. NOT join AND. Ya. Jadi NAND itu NOT dan AND. Nah, ini coba kalian lihat di sini, baca, output akan bernilai 0 apabila semua inputannya bernilai 1. Apabila semua atau salah satu inputan bernilai 0, akan berlogika 1. Paham nggak? Kalau inputnya sama-sama 1, di sini menghasilkan 0. Itu ya. Tetapi kalau seperti ini, ya, kalau sama-sama 0, pokoknya ada nolnya di sini, ada nolnya. Selama ada nolnya, outputnya 1. Outputnya jadi 1. Nah, kalau 00 jadi 1. 01 jadi 1. 10 jadi 1. 11 jadi 0. Kebalikan ya. Nah, simbol dari grafiknya seperti ini anak-anak. Ini kan simbol N tadi, ditambah lingkaran kecil di depan. Ini not ya. Oke, kemudian simbolnya seperti ini. A, N, B terus dinotkan. Nah, ada tanda ini. Garis di atas ya. Oke, lanjut. Sekarang NOR. NOR itu not join OR. Nah, not join OR ini kebalikan dari NAND. Nah, jadi kalau kalian melihatnya seperti ini aja. Nah, ini ya. Nah, ini kebalikannya. Nah, berlogika 1 apabila semua inputnya 0. Nah, ini inputnya 0 semua, maka jadinya 1. Ya, maka jadinya 1. Jadi ini kebalikannya tadi. Nah, kemudian di sini dan berlogika 0 apabila semua atau salah satu inputnya berlogika 1. Selama ada nilai 1 di sini, ya, selama bernilai 1, ada nilai satunya di sini, itu hasilnya 0. Menghasilkan nilai 0. Oke, kemudian simbol grafiknya seperti ini. Ini kan simbol OR, kemudian dikasih not. Secara teks A, OR B dinotkan. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Sekarang XOR. XOR itu exclusive OR. Oke, sambil dibaca di sebelah kiri keterangannya. Akan berlogika 1 apabila semua inputannya berbeda. Namun apabila inputnya sama, maka akan berlogika 0. Nah, ini contoh. Di sini kan ada inputan sama ini 00, maka hasilnya 0. Ini 11 maka hasilnya 0. Nah, selama berbeda yang XOR ini, selama di sini inputannya berbeda, maka hasilnya adalah 1, bernilai 1. Kalau sama-sama nilainya sama ya,
00 sini jadi 0, 11 jadi 0. Kemudian simbol secara grafik seperti ini. Ini simbol dari XOR. Kemudian seperti ini anak-anak ya. A or B tapi ada lingkarannya sih. Ini secara teks. Oke, lanjut. Sekarang XNOR. XNOR, Exclusive Not OR. Nah, ini kebalikan dari XOR tadi. Nah, kalau XOR kan seperti ini ya, 0, 1, 1, 0. Kalau XNOR, 1, 0, 0, 1. Nah, kalau inputannya sama, di sini jadinya 1. Nah, ini sama, 1. Kalau berbeda, hasilnya jadi 0. Ini kebalikan dari XOR. Oke, itu ya cara memahaminya. Sekarang sambil kita contohkan ya, seperti apa. Nah, gerbang-gerbang itu, gerbang logika itu tadi, anak-anaknya itu ditanam di dalam sebuah komponen namanya IC. Ya, atau orang-orang juga mengenalnya sebagai chipset. Jadi seperti ini ya. Oke, kalau kalian pernah praktikum membongkar komputer, di bagian mainboard itu ada apa namanya, komponen ya, komponen, ada transistor, ada dioda, ada resistor itu ya. Oke, lanjut ya. Oke, contoh penerapannya seperti ini. Jadi IC itu fungsinya banyak anak-anak. Ada sebagai penguat daya, penguat sinyal, penerima frekuensi radio, penguat sinyal mikro, dan lain-lain. Banyak fungsinya ya. Seperti ini. Nah, jadi kalau kalian ngambil misalkan kuliah jurusan elektronika, ini ada semuanya. Oke, lanjut. Atau penerapan gerbang logika. Jam digital. Ya, bukan hanya jam digital, komputer ini pun ini isinya adalah gerbang logika semua ya. Pokoknya yang berbasis elektronik, ya, komputer, televisi itu logik semua di situ ya, menggunakan gerbang-gerbang logika di dalam chipsetnya itu. Oke, lanjut. Oke, contoh ini ada contoh di sini. Jadi contoh penerapan gerbang N, operator N itu contohnya seperti ini anak-anak. Contohnya adalah rangkaian seri. Contoh di sini X ini adalah lampu ya. Contoh ini contoh. Kalau A ini tertutup, berarti kan 1 ya. 1. 1 ini misalkan. 1. Oh, dari sini. Kalau 00 ini kan posisinya berarti 00 ya. Ini 0, ini 0. Di sini dialiri arus listrik. Kira-kira lampu ini hidup apa enggak? Kalau 00. Ini 0, ini 0. Oke, jawabannya ya betul. Jawabannya tidak. Karena di sini sama-sama off ya. Oke, kemudian sekarang A terbuka, B tertutup. Ini B1. Hidup nggak lampunya? Tidak, ya 0 ya. Kenapa? Karena di sini terbuka. Oke, sekarang A-nya yang tertutup, B-nya terbuka. Hidup nggak? Ya, tidak hidup. Nah, kalau A-nya tertutup, B-nya tertutup, maka arus listrik bisa mengalir di sini, maka lampunya bisa hidup. Nah, ini ya, satu-satu. Mana paham ya? Oke, lanjut. Sekarang yang OR, nah ini, OR. Mana OR ini ya? Contoh, misalkan A terbuka, B terbuka. Bisa dialiri arus listrik enggak? Nggak bisa ya, karena tidak nyambung sini. Maka lampunya adalah 0. Ya, 0. Nah, kalau A-nya terbuka, B-nya tertutup. Nyala nggak? Nyala. Nah, ini 1 di sini. Maka arus listrik bisa lewat sini kan? Nggak lewat sini. Lewat sini. Set. Hidup. Nah, kalau A-nya tertutup, B-nya terbuka. Nyala nggak? Tetap nyala. Nah, sini. Ini outputnya 1 ya. Jadi harusnya lewat sini. Nah, kalau sama-sama tertutup, A tertutup, B tertutup, ya jelas bisa tambah bisa lewat. Ya, di sini lampunya hidup, nyala ya. Oke, seperti itu. Nah, ini ada contoh soal. Oke, perhatikan baik-baik.
Nih, ada contoh soal seperti ini anak-anak. A and B diorkan dengan C di ada notnya ya. Oke, ini. Oh, ternyata masih ada. Oke, A and B diorkan dengan C di XOR-kan dengan D not. Oh, kemudian di sini ada denotkan lagi. Oh, berarti ini fungsinya bukan XOR lagi, tapi XNOR ya. Oke, cara jawabnya seperti ini, Nana. Ini kita jawab ya. Oke, di sini kalian kerjakan dimulai dari yang sisi kiri terlebih dahulu. Dari sisi yang kiri ya. A and B. Nih, kalian lihat di sini. A and B. Simbol N seperti ini ya kan? Nah, ini simbol N seperti ini. Nah, yang ini ya. Nah, ini kalian lihat. A di N-kan dengan B. Kemudian, nah ini ada kurung ya. Jadi yang kalian kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Aturan matematika begitu ya. Oke, kemudian diorkan dengan C. C, ini C. Nah, ini C. Jadi kalian tulis dulu seperti ini. A, B, C, D. Karena sampai D sini ya. Kemudian diorkan dengan C. Nah, ini C. Simbol OR kan ini. Nah, simbol OR kan ini. Nah, simbol OR gini. Nah, ini ya. Diorkan dengan C. Kemudian di XOR-kan dengan D not. Mana ini D. Simbol not kan ini. Nah, ini ya. Nah, ini dia. D not. Nah, ini. Ternyata kalian harus jeli ya. Harus teliti. Di sini ada not. Nah, ini. Mulai dari ujung kiri sampai kanan di not kan semua. Berarti ini bukan XOR, tapi XNOR. XNOR. Maka hasilnya gambar ini semua secara keseluruhan. Outputnya ini ya, sama kan ini. Outputnya ini sama dengan ini. Gambarnya yang mana Pak? Ya, gambarnya yang ini semuanya ini. Jadi cara jawabnya seperti itu anak. Gimana paham ya? Semoga paham. Oke, nanti video ini kalian ulang-ulang terus. Oke, kalau diberi inputan nih, coba kalian lihat. Kalau diberi inputan ya. Oke, tabelnya sambil saya buka di sini. Oke, kalau A-nya 0, B-nya 1, kalian lihat di sini. Kalau A-nya 0, berarti yang ini ya. Ini ya. Kalau A-nya 0, B-nya 1, maka outputnya adalah 0. Ini. Ya. Kalau A-nya 0, B-nya 1, maka outputnya 0. Kalian lihat aja di sini. Ini syarat dari N kan begitu ya. Selama ada 0, pasti 0. Nah, kemudian di-OR-kan dengan C. Nah, di sini C punya inputan 0. Nah, ini. Nah, sekarang posisi ini sekarang sama-sama menjadi apa? Menjadi input. Ya, ini jadi input, ini juga jadi input. 0 dengan 0, kalau menggunakan OR, ini 0 ketemu dengan 0, maka outputnya adalah 0. Ini 0, 0 ketemu dengan apa hasilnya, maka 0. Ya. Oke, sekarang D. D inputnya 1. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, not itu kan kebalikan ya. Kalau inputnya 1, maka hasilnya 0. Kalau inputnya 0, maka outputnya 1. Nah, di sini kan inputnya 1. Maka outputnya adalah 0. Paham ya?
Oke, sekarang kita lihat simbol dari XNOR. Ini XNOR nih. XNOR, nah di sini punya inputan 0 sama 0. 0 dan 0 ini. A-nya 0, B-nya 0. Outputnya adalah oke, paham ya? Paham anak-anak ya? Jadi seperti itu anak-anak. Nah, berarti ini jawabannya ini. Benar. Menggambarnya benar, outputnya juga benar. Gimana, paham ya? Oke, semoga paham. Diulangi aja video ini, diulang-ulang ya. Kemudian di sini ada contoh soal, ada latihan soal anak-anak ya. Silahkan kerjakan, nanti kumpulkan beserta caranya. Kalian kerjakan di buku, tidak masalah. Ya, di buku tulis atau di lembar kertas. Kemudian nanti setelah dijawab bersama apa caranya, difoto kirim ke saya. Oke, begitu untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, langsung kontak saya ya. Oke, gitu ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.